Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bella Febrialista 21086144 dari Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang dengan dosen pembimbing Dr. Embral MPD. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi makalah saya yaitu Sumbangan Indera terhadap Keterampilan. Sumbangan indera terhadap keterampilan terhadap dua sumber informasi yang dimanfaatkan tubuh untuk menghasilkan gerak keterampilan. Informasi yang datang dari lingkungan tersebut, informasi eksterpropertif, sedangkan yang berasal dalam diri sendiri disebut dengan proprioceptif. Informasi berasal berarti bahwa informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Informasi yang paling umum adalah yaitu hubungan dengan mata, telinga. Informasi atau kinestetik, kata awal proprio, mengidentifikasi informasi dalam tubuh seperti posisi persendian, daya dalam otot-otot, orientasi dalam ruang, misalnya apakah terbalik atau tidak. Istilah ini sering juga disebut dengan istilah kinestesis. Awalnya kines berarti gerakan dan tesis berasal dari rasa. Jadi istilah ini menunjukkan bahwa rasa gerakan dari persendian, tegangan otot-otot dan lain sebagainya yang memberikan data tentang aksi kita sendiri. Closed loop sistem adalah suatu cara untuk penting menggambarkan bagaimana informasi dari indera berfungsi dalam perilaku. Loop yang artinya cekungan atau putaran. Dengan demikian, dengan sistem pengontrol loop tertutup diartikan sebagai suatu sistem yang tidak terputus tetapi melingkar lagi ke awal. Focal vision adalah sistem visual yang telah kita ketahui bersama secara umum. Dalam pengalaman pribadi, sistem ini mengkhususkan untuk mengidentifikasi secara sadar objek-objek yang terletak pada pusat wilayah penglihatan. Ambient vision biasanya tidak dikenal secara umum dengan hal bekerjanya dan khususnya untuk mengontrol gerak. Beberapa dari focal vision yang sensitif hanya pada kejadian-kejadian pada pusat visual, melibatkan seluruh wilayah visual sistem perifer secara tidak disadari yang menyumbang pada pengontrolan harus dari gerakan tanpa disadari. Teori motor program. Ketika seorang ingin menghasilkan aksi yang cepat, ia harus mengatur dan menghasilkan gerakan dalam model open loop. Motor program merupakan struktur yang diasumsikan melaksanakan aksi seperti itu. Beberapa bukti eksperimen mendukung pendapat tentang motor program ini, yaitu waktu reaksi lebih panjang ketika melakukan gerakan yang kompleks. Bintang yang dibelah atau dihilangkan fungsi sosialisnya masih dapat menghasilkan gerakan yang relatif efektif. Pola aktivitas fisik selama 100 sehingga 120 dari gerakan anggota tubuh, tetapi hanya meskipun anggota tubuhnya dihalangi untuk terus bergerak. Teori motor program sederhana tidak dapat menjelaskan fenomena gerakan baru sebagai gerakan yang diatur sebelumnya di dalam motor program. Oleh karena itu, teori motor program perlu dipandang sebagai motor program yang digeneralisasi untuk memahami adanya kemampuan melakukan penyesuaian dengan memanfaatkan parameter supersel ketika kondisi dan tuntutan lingkungan berubah secara drastis. Sumber-sumber informasi indrawi. Informasi, kata awal
Elektro berarti yaitu informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Informasi yang paling umum dalam eksterpretif adalah berhubungan dengan mata atau vision. Vision memberikan informasi tentang gerakan objek-objek dalam lingkungan seperti jalur layangan bola. Juga kecepatannya. Fungsi lain dari vision adalah mendeteksi gerakan sendiri dalam lingkungan seperti jalur kita ke arah suatu benda atau target dan beberapa waktu kira-kira kita akan tiba. Dalam konteks ini, vision memberikan dasar bagi introspeksi tentang sebuah kejadian yang akan datang. Fungsi lain dari vision adalah membantu kita dalam mendeteksi aspek spesial dalam temporal dari gerakan kita sendiri di dalam lingkungan seperti ayunan bat, melayang, dan naik ke dalam kereta, melompat pagar, dan lain sebagainya. Informasi properspektif atau kinestetik. Sumber informasi yang kedua adalah dengan datang dari gerakan tubuh sendiri. Itulah yang disebut proprioceptif. Dari kata awal proprio mengidentifikasi informasi dari dalam tubuh seperti posisi persendian daya dalam otot-otot, orientasi dalam ruang, misalnya apakah yang terbalik atau tidak. Istilah ini sering juga disebut dengan istilah kinestetis. Awalnya kines berarti gerakan dan stesis berarti rasa. Jadi istilah ini menunjukkan bahwa rasa, gerakan dari persendian, tegangan otot-otot, dan lain sebagainya, yang memberikan data tentang aksi diri sendiri. Sumber informasi sensoris terutama penting dalam olahraga seperti senam, lompat indah. Sistem pengontrolan loop tertutup. Sesuatu yang penting untuk menggambarkan bagaimana informasi dari indera informasi yang berlaku gerak adalah dengan menyemakankan dengan sistem kontrol loop tertutup. Loop diartikan sebagai cenderungan atau putaran yang demikian. Dengan sistem pengontrolan loop tertutup diartikan sebagai suatu sistem yang tidak terputus tetapi melingkar lagi ke awal. Ini menggambarkan seperti sebuah sistem mengatur ruang yang dilengkapi dengan alat pengontrolannya. Mengatur suhu akan mengembalikan suhu udara ke suhu yang diinginkan. Jika alat pengontrolnya mendeteksi bahwa suhu tersebut tidak lagi dalam kondisi yang diinginkan, proses tersebut terus berjalan demikian kecuali kalau alat pengontrolannya rusak. Dalam kaitan itu, pengontrol tersebut lalu memberikan umpan balik kepada alat pengatur sehingga membentuk mekanisme yang mengatur sistem pengontrolan. Macam-macam sensoris dalam manusia. Indera penglihatan. Mekanisme dengan cara kerja indera penglihatan atau mata adalah jika suatu benda terkena cahaya, benda akan memantulkan berkas cahaya tersebut. Pantulan cahaya tersebut masuk melalui lensa mata serta bagian-bagian lainnya menuju ke retina. Pada mata yang normal, bayangan benda akan jatuh tepat di bintik kuning dan retina, rangsangan cahaya yang diterima oleh retina tersebut. Retina akan diteruskan oleh urat saraf penglihatan yang pusat penglihatan di otak untuk diinterpretasikan atau diterjemahkan, akhirnya dapat melihat benda tersebut. Mata normal merupakan mata yang dapat memfokuskan cahayanya yang masuk tepat pada bintik kuning. Mata normal dapat melihat benda yang jauh maupun yang dekat. Jarak benda terjauh yang mungkin dapat dilihat dengan jelas oleh mata disebut titik jauh.
Jarak benda yang dekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata disebut dengan titik dekat. Titik dekat dapat pada anak-anak umumnya masih dekat. Makin tua titik dekatnya umumnya makin jauh. Indra pembau atau penciuman. Indra penciuman yaitu indra pembau pada tubuh kita berupa seperti hidung. Dalam rongga hidung bagian atas terdapat serabut-serabut saraf pembau dengan sel-sel pembau di ujungnya. Serabut-serabut saraf itu berhubungan menjadi di urat saraf pembau yang menuju pusat pembau di otak. Sel-sel pembau mempunyai rambut-rambut halus di ujungnya yang diliputi oleh selaput lendir yang berfungsi sebagai pelembab. Sel-sel pembau peka terhadap zat-zat kimia dalam udara berupa gas atau uap. Saat tubuh terserang flu biasanya disertai dengan pilek. Pilek menyebabkan saluran pernapasan tersumbat terutama pada bagian hidung. Saat pilek, hidung tidak peka terhadap bau atau aroma tertentu dan nafsu makan berkurang karena lidah tidak peka terhadap rasa. Pada saat menarik nafas, udara masuk ke dalam rongga hidung. Gas memasuki rongga hidung tercampur dengan lendir, kemudian menstimulasi ujung-ujung saraf. Impuls ini diteruskan ke saraf pembau di pusat saraf dan akhirnya diinterpretasikan sebagai bau. Indra pembau atau pencium ini bersangkutan dengan indra pengecap. Jika terjadi penggangguan pada indra pembau, tidak dapat mengecap dengan baik. Indra peraba atau kulit. Indra peraba pada kulit manusia adalah kulit. Di kulit terdapat beberapa organ penginderaan khusus disebut reseptor. Reseptor merupakan percabangan akhir dendrit dari neuron sensorik. Beberapa reseptor tersusun atas beberapa dendrit yang mempunyai sel khusus, tapi reseptor hanya cocok untuk jenis rangsang tertentu. Jika reseptor dirangsang, terjadi impuls sepanjang dendrit yang diteruskan ke sistem saraf pusat. Ada 5 macam reseptor pada kulit, yaitu reseptor yang khususnya untuk menanggapi rangsangan yang berupa sentuhan, tekanan, sakit, panas, atau dingin. Sebagai contoh, reseptor rasa sakit merupakan reseptor dengan dendrit yang gundul terhadap di seluruh permukaan kulit. Jika rangsangan cukup kuat, misalnya rangsangan mekanik, temperatur, listrik, atau kimiawi, maka reseptor ini akan bereaksi. Sensasi rasa sakit yang timbul merupakan suatu upaya untuk proteksi atau melindungi diri. Hal ini merupakan sinyal atau pertanda bahwa ada ancaman bagi tubuh yang dapat menyebabkan luka-luka. Indra pendengaran atau telinga. Indra pendengar kerja dengan mekanisme dari gelombang suara yang akan masuk ke telinga bagian luar melalui saluran pendengaran dan akhirnya sampai pada membran timpani. Gelombang suara ini menggetarkan membran dari tulang martil. Selanjutnya, tulang landasan dan tulang sangurdi ikut bergetar. Akhirnya tingkat bundar ikut bergetar juga. Gerakan ini akan menggetarkan cairan dalam rumah siput. Cairan yang bergetar menstimulasi ujung saraf. Impuls yang ujung saraf ditentukan ke saraf pendengar ke otak besar. Khususnya pola impuls yang ditentukan oleh pola gelombang suara yang diterima.
Otak besar diterima impuls, kemudian menerjemahkannya, dan kita mempresentasikannya sebagai suara. Indra pengecap atau lidah. Indra pengecap merupakan hasil stimulasi ujung saraf penentu. Pada manusia, ujung saraf pengecap berlokasi di kuncup pengecap pada lidah. Pengecap mempunyai bentuk seperti ladu, terletak pada lidah bagian depan hingga belakang. Makanan yang dikunyah bersama air liur memasuki kecap terhadap melalui pori-pori bagian atas. Makanan akan merangsang ujung saraf yang mempunyai rambut dari ujung tersebut. Pesan akan dibawa ke otak, kemudian diinterpretasikan, dan sebagai hasil kita dapat mengecap makanan yang masuk ke dalam mulut. Manusia hanya mampu mengecap 4 macam rasa, yaitu rasa asam, asin, manis, dan pahit. Kuncup mengecap pada lidah. Untuk masing-masing rasa tersebut terletak di daerah yang berbeda. Untuk cita rasa manis berada di bagian ujung lidah, sedangkan depan lidah untuk rasa asin. Kuncup pengecap untuk rasa asam terdapat pada sisi lidah. Kuncup pengecap untuk rasa pahit berada di bagian belakang lidah. Inilah sebabnya apabila memakan makanan yang mempunyai rasa manis, pahit sekaligus, maka yang terasa lebih awal adalah rasa manis, berulah kemudian rasa pahit. Baiklah, saya akan menyimpulkan, terdapat 2 faktor informasi yang dimanfaatkan tubuh untuk menghasilkan gerak keterampilan. Informasi yang akan datang dari lingkungan tersebut, informasi eksploratif, sedangkan berasal dari dalam diri sendiri tersebut propoktif. Fungsi lain dari vision adalah membantu kita untuk mendeteksi aspek spesial dan temporal dari gerakan yang kita sendiri dalam lingkungan, seperti ayunan bat, melangkah, naik ke atas kereta, melompat pagar, dan lain sebagainya. Macam-macam sensoris pada manusia. Indera penglihat, mekanisme atau cara kerja indera melihat mata adalah jika suatu benda terkena cahaya, benda akan menimbulkan bekas-bekas cahaya tersebut. Indera pembau atau penciuman. Indera pembau pada tubuh kita berupa hidung. Dalam rongga hidung bagian atas terdapat serabut-serabut saraf pembau dengan sel-sel pembau yang di ujungnya. Indera pendengar atau telinga. Indera pendengar dapat bekerja dengan mekanisme dari gelombang suara yang akan masuk ke telinga bagian luar melalui saluran pendengaran dan akhirnya sampai pada membran timpani. Indera pengecap atau lidah. Indera pengecap merupakan hasil stimulus ujung saraf tertentu. Pada manusia, ujung saraf mengecap berlokasi pada kuncup-kuncup pengecap pada lidah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.